Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Yahya. Saya adalah mahasiswa hubungan internasional kelas 6C FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini saya ingin menjawab pertanyaan UAS lisan disampaikan oleh dosen kami Bang Miftahul Ulum yang berbunyi bagaimana peran aktor non negara dalam CAFTA atau seperti yang kita ketahui yakni Central American Free Trade Area. Sebelumnya saya ingin memberikan introduction sedikit, saya ingin memberikan latar belakang sedikit bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan CAFTA ini cukup erat, akan tetapi tidak begitu signifikan dalam artian Amerika Serikat mungkin dapat menemukan benefit yakni dengan menaikkan perdagangan dengan memperluas memperluas margin perdagangan Amerika Serikat, walaupun itu memberikan dampak yang kecil bagi ekonomi makro Amerika Serikat itu sendiri. Kepentingan bisnis Amerika Serikat pada umumnya ingin perlakuan yang sama atau lebih baik daripada hubungan ekspor mereka dari Kanada dan Meksiko. Dengan membuat perjanjian perdagangan bebas mereka sendiri beserta negara-negara Amerika Tengah seperti ketahui di DR CAFTA atau Dominican Republic Central American Free Trade Area. Perjanjian ini juga memberi Amerika Serikat kesempatan untuk mempelajari isu-isu penting lain seperti hak kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, investasi asing, e-commerce, dan layanan serta jasa keuangan. Tentu Amerika Serikat sebagai negara hegemon dalam artian juga bahwa Amerika Serikat mempunyai kekuatan yang cukup besar di benua Amerika, juga memiliki peran penting atau peran yang cukup signifikan bagi CAFTA itu sendiri. Sebesar apa CAFTA ini bisa dijual atau bisa diluaskan skop perdagangan serta free trade areanya hingga ke seluruh Amerika bagian tengah atau di benua Amerika hingga ke selatan dan utara. Masuk ke jawaban, di sini saya ingin memberikan contoh dua peran dari aktor non negara atau NGO yang diberikan oleh FAO atau Food Agricultural Organization dari UN dan USAID, serta bagaimana organisasi Campesino atau seperti yang telah kita bahas dalam pertemuan CAFTA lalu, yakni UVOC, Unión de Organizaciones Campesinas Verapacense, memberikan sebuah effort lebih untuk CAFTA dengan membahas beberapa dispute settlement yang ada di negara-negara yang ada di Amerika Tengah itu sendiri. Saya ingin langsung masuk ke proses penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh FAO dari negara Guatemala, di Guatemala di skandal beras Arozazo, yakni pada tahun 1990-an sektor beras mengalami kejatuhan profit. Skandal beras ini atau yang dikenal sebagai Arozazo yang memicu krisis berkepanjangan dengan titik terendah produksi padi nasional dan menyebabkan ribuan petani padi di Honduras kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Hal tersebut semakin diperparah lagi dengan bantuan pangan yang menyebabkan kelebihan beras di Honduras. FAO memperkirakan sekitar 23.000 ton beras giling disumbangkan ke Honduras pada tahun 1998, yakni 20% diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Dan pada tahun 1999, 5.700 ton beras kembali disumbangkan oleh Amerika Serikat untuk Honduras, yang dimana bantuan beras ini disalurkan melalui USAID. FAO perannya di sini adalah menyatukan atau memberikan sebuah tampungan bantuan hingga kemudian bekerjasama dengan USAID untuk bisa memajukan kembali rakyat Guatemala dalam kasusnya dalam skandal beras. Guatemala dan DR CAFTA kemudian diwarnai aksi protes yang diakibatkan oleh merosotnya harga hasil pertanian. DR CAFTA bagi petani Guatemala merupakan kerugian yang menyebabkan penurunan nilai jual komoditi pertanian mereka. Di sini
organisasi Campesino atau UVOC tadi menyatakan bahwa Dominican Republic dan Central American Free Trade Area akan mematikan produksi pertanian mereka karena komoditi akan banyak masuk dari luar negeri dengan harga yang lebih murah. Dengannya organisasi Campesino tadi ini mendesak Kongres untuk mempertimbangkan konsekuensi potensial bagi sektor ekonomi dan sosial dengan berlakunya DR-SAFTA. DR-SAFTA serta organisasi Campesino yang saya sebutkan tadi tetap berada dalam jalurnya, yakni bagaimana turunan dari SAFTA atau NGO yang terbentuk di bawah SAFTA atau di luar SAFTA itu sendiri mempunyai peran yang aktif juga, walaupun mungkin kecil, akan tapi punya dampak dispute settlement di antara warga negaranya, atau bagaimana SAFTA ini sendiri bisa meredam konflik saudara yang dapat terjadi di antara di antara rakyatnya. Selanjutnya saya juga ingin membahas peran UVOC dalam kasus masyarakat La Primavera. Union de Organizaciones Campesinas Verapacense ini menyatakan bahwa pada tahun 1821 investor Jerman datang untuk membeli tanah-tanah yang ada di wilayah Guatemala, dan itu menjadi sebuah perbincangan yang cukup luas karena pihak pemerintah menyatakan bahwa mereka ini adalah kita ready untuk bisa mempersiapkan dana tanah nasional untuk mempercepat permohonan masyarakat yang bersangkutan untuk membeli tanah tersebut. Akan tapi penolakan demi penolakan terus terjadi dari rakyat Guatemala sendiri, yakni masyarakat La Primavera yang tengah mengupayakan pengakuan hak mereka atas kepemilikan tanah. Pada tahun 2011, Desember 2011, mengalami tindak kekerasan dari tenaga keamanan swasta yang bekerja pada tuan tanah. Hingga pembunuhan terjadi pada Januari 2012 pada 2 tetua masyarakat yang ditemukan tewas dengan tangan dan kaki terikat serta bekas-bekas menyisakan di tubuh mereka dan beberapa kekerasan lainnya. Dalam kasus ini UVOC atau seperti yang kita ketahui tadi adalah organisasi Campesino menyarankan agar dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis penguasaan tanah di Guatemala, dan dalam kaitannya dengan kasus tertentu itu antara lain adalah penyusunan sebuah kebijakan dan aksi untuk secara penuh mengimplementasikan kesepakatan hak atas tanah yang dibuat dalam Peace Accords tahun 1996 bersama dengan jaminan hak-hak bagi masyarakat adat dan komunitas sebagaimana termaktub dalam konstitusi terkait. Kemudian pembentukan mekanisme lokal dan nasional untuk menjamin implementasi penuh dari standar-standar dan perlindungan hak-hak atas tanah menurut konvensi ILO atau International Labour Organization pada Traktat 169 dan Inter-American System of Human Rights, termasuk aksi-aksi untuk memastikan adanya konsultasi dini dan keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat adat sebelum sumber-sumber daya alam mereka. Kemudian pembahasan tentang undang-undang pembangunan pedesaan terpadu yang saat ini tengah menaati persetujuan Kongres di Guatemala itu sendiri. Revisi protokol nasional tentang pemukiman dan relokasi kembali untuk menjadikan protokol ini sepenuhnya sejalan dengan kewajiban-kewajiban pemerintah Guatemala. Kemudian tindakan-tindakan yang dilandasi niat baik oleh negara untuk menghormati kesepakatan dengan masyarakat yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2011 sebelum penggusuran. Kemudian adanya sebuah investigasi terhadap penjualan tanah La Primavera kepada Ecotierra, yakni perusahaan Jerman tadi yang ingin investasi tanah di Guatemala, dan bagaimana kerja tanpa upah dan perawatan tanah serta hutan selama bertahun-tahun membuat keluarga-keluarga yang tinggal di sana berhak atas konsultasi penuh sebelum penjualan properti apapun di sana. Kita mengetahui akhirnya bahwa UVOC mempunyai peran sebagai LSM, sebagai pejabatan antara pihak pemerintah serta keinginan rakyat, juga mengenai pembahasan beras yang
yang terjadi pada tahun 1998 yang telah saya sebutkan tadi, bahwa ternyata tidak begitu banyak, namun peran dari non-state actor atau NGO mempunyai dampak yang cukup efektif dari preventive konflik, kemudian dari adanya membangun usaha kerjasama antara investor-investor asing untuk bisa invest di Guatemala, juga Kanada dan Meksiko, serta bagaimana USAID dan FAO terus memantau perkembangan yang terjadi di Guatemala, dan bila diperlukan untuk dibantu maka seyogyanya akan dibantu oleh FAO dan USAID itu sendiri. Jadi ada satu peran non-state actor yang dispute settlement, ada pula yang menjadi pembantu, yakni dalam artian memberikan pasokan pangan, pasokan dana mungkin bila konflik itu terjadi, atau bantuan pre-conflict and post-conflict. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.